Pemirsa, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Masih adakah harapan bagi para terpidana untuk bisa menghirup udara kebebasan? Selain itu, PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta keluarganya dari keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu. Pemirsa, saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Informasi pertama, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, PK 7 terdakwa, maksud kami terpidana, terbagi dalam 2 perkara, yaitu perkara pertama dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK kedua dengan pemohon Eka Sandi Hadisaputra Jaya Sudirman dan Suprianto. Dengan demikian, vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga kasasi, yaitu penjara seumur hidup. Di lain tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit narkoba. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak. Ya, itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina. Terima kasih. Tak hanya ke-7 terpidana, Mahkamah Agung juga menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Saka Tatal. Pemirsa, putusan ini diadili oleh Hakim Tunggal Prim Haryadi pada Senin 16 Desember, di mana sebelumnya Saka mendaftarkan permohonan PK kasusnya ke Pengadilan Negeri Cirebon pada 8 Juli 2024. Pihaknya membawa 10 bukti baru atau novum pada sidang PK. Tujuannya ingin membuktikan bahwa kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Namun jaksa penuntut umum menjelaskan bukti yang dibawa Saka dalam sidang PK tidak sesuai dengan KUHP. Jalan panjang para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mencari keadilan kembali menemui tembok tinggi. Selama sidang PK berlangsung, sederet saksi ahli ikut dihadirkan untuk memberikan pandangannya. Ini obrolan sidangnya bahwa perjalanan panjang sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 8 terpidana kasus Vina dan berakhir sejak Oktober lalu. Ke-8 terpidana yakni Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadisaputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, serta Saka Tatal. Dalam persidangan, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki.
Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satunya saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Sementara berkas mantan terpidana Saka Tatal telah dikirimkan sejak bulan Agustus lalu. Saka Tatal telah keluar dari tahanan pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya, Saka divonis 8 tahun penjara karena saat ditangkap ia masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak upaya peninjauan kembali atau PK Saka Tatal dan ketujuh terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Mahkamah Agung menilai tidak ada bukti baru yang diajukan oleh para terpidana. Kita akan mengulasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Prof Suparji, 7 terpidana termasuk Saka Tatal juga, PK-nya ditolak oleh MA. Tadi saya sempat melihat perbincangan yang disampaikan oleh Pak Yanto, ya, jubir dari MA. Salah satunya mengenai pertimbangannya novum, bukti baru yang sudah pernah dihadirkan, bukanlah sebuah bukti yang baru dihadirkan ini. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan utama dari hakim untuk membuat penolakan ini, Prof? Iya, kan ada 3 alasan ya untuk bisa mengajukan PK itu. 1, novum. 2, kekeliruan kekhilafan hakim. Ketiga adalah putusan yang saling bertentangan. Pada kasus ini 2 alasan yang dipakai, yaitu novum dan kekeliruan kekhilafan hakim. Apa yang diajukan sebagai novum dalam pandangan kejaksaan dan kemudian juga diperiksa oleh hakim PK itu dianggap bukan sebagai novum. Karena apa? Karena bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang berdampak terhadap putusan yang berbeda sekiranya itu digunakan alat bukti tadi itu. Alat bukti tadi dianggap sudah pernah dipakai pada persidangan sebelumnya pada saat pembuktian judek faksi, termasuk kemudian sudah dinilai pada judek juris, yang intinya adalah bahwa novum tadi tidak dikualifikasi sebagaimana novum yang ada dalam 263 KUHP. Alasan yang kedua adalah kenapa ditolak, karena tidak ada bukti kekeliruan kekhilafan hakim, baik hakim judek juris maupun judek faksi, bahwa tidak ada kekhilafan dalam hal menerapkan hukum. Tidak ada kekhilafan dalam menerapkan prosedur. Tidak ada kekhilafan dalam menilai alat bukti. Karena apa yang dianggap sebagai sebuah kekeliruan atau kekhilafan adalah kekeliruan dalam konteks 3 hal tadi itu. Menilai alat bukti, menggunakan hukumnya, dan dalam hal prosedurnya. Karena tidak boleh dalam konteks penegakan hukum terjadi sebuah kekhilafan. Karena dampak kekhilafan tadi itu bisa melanggar nilai-nilai keadilan, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan dalam perkara ini ya, hakim PK Mahkamah Agung menyatakan tidak ada kekeliruan dan kekhilafan hakim. Dengan demikian, maka permohonan PK tadi ditolak oleh majelis hakim. Maka tinggal bagaimana ya penilaian, apakah memang apa yang disampaikan oleh hakim tadi itu sebagai satu kebenaran
atau sebetulnya masih kemudian menyisakan ada persoalan. Namun bahwa dalam perspektif hukum apapun putusannya itu ada konsep presdikatoir bahwa harus dianggap benar. Jadi patut disayangkan, patut kemudian dinilai secara kemudian sangat merugikan gitu ya. Karena apa? Begitu besar potensi yang bisa dilakukan, begitu besar perhatian publik, bahkan dukungan publik untuk bisa membebaskan 8 terpidana. Yang 1 sudah bebas, yang 7 masih mendekam karena izin ditahan dulu, Prof. Izin ditahan dulu, Prof. Kita simak terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dialog. Informasi berikut ini, pemirsa, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali ke-7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pembacaan putusan diwarnai kekecewaan keluarga terpidana. Tim kuasa hukum berusaha kembali melakukan upaya hukum, pemirsa. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Kami tetap masih semangat. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami sudah maksimal. Kecewa, iya. Tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, dan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan. Prof. Suparji Ahmad. Prof, Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menyatakan akan mempelajari hasil ini dan setelah itu akan melakukan upaya hukum berikutnya. Konkretnya ini, Prof, upaya hukum apa yang bisa membebaskan terpidana dari hukuman seumur hidup, Prof? Apakah PK lagi, ulang lagi? Memang seperti buntu ya. Berbagai upaya hukum telah dilakukan ya. Banding, kasasi, PK, ya, bahkan PK yang kedua ya. Belum berhasil juga. Bahkan kalau tidak clear dulu pernah ada gerasi. Tetapi tidak boleh frustasi upaya pencari keadilan ya, supaya kemudian betul-betul mendapatkan keadilan. Tinggal bagaimana keberanian mengajukan PK lagi kalau dimungkinkan dengan dalil-dalil yang betul-betul signifikan gitu. Novum betul, kekeliruan betul gitu ya, sehingga tidak menjadi kontraproduktif sekedar sebagai sebuah pertunjukan gitu ya, bukan sekedar sebagai sebuah kontestasi hukum, tetapi adalah betul-betul produktif gitu ya. Bagaimana semuanya berjalan secara proporsional gitu. Karena kalau kita cermati sidang PK kemarin itu kan ala sidang pembuktian pertama gitu ya. Artinya ya
persidangan ini persidangan seperti waktu pengadilan negeri gitu loh. Mestinya kan dikemas sedemikian rupa bagaimana mengkonstruksikan sebuah novum, mengkonstruksikan sebuah kedudukan dan kekhilafan hakim. Jadi dalam pandangan saya tidak boleh frustasi, tetapi betul-betul efektif, efisien, produktif, kontributif dalam perspektif mencari keadilan. Bukan sekedar satu fase yang kemudian memberikan satu pengaruh pada publik yang pada akhirnya sebetulnya tidak punya korelasi dengan persidangan hasilnya gitu. Karena menurut saya ini memang luar biasa ya, luar biasa dari hakim PK ini, keberanian menolak gitu, padahal begitu besar ya harapan masyarakat, begitu besar perhatian publik gitu ya. Tapi kemudian ternyata bahwa itu adalah berada dalam rel yang kemudian diyakini oleh hakim PK untuk pada akhirnya menolak. Karena menurut saya ini agak di luar dugaan sebagian banyak orang. Tetapi kalau melihat konstruksinya di dalam sidang PK kemarin itu memang menjadi pesimis untuk kemudian dikabulkannya gitu loh ya. Prof, kalau peninjauan kembali secara aturan KUHAP berarti boleh diajukan lagi, Prof? Apakah ada batasnya, Prof? Ya, memang ada batasnya ya dalam PK itu. Tapi ya lagi-lagi bahwa sebetulnya di putusan MK tidak ada batasnya, dan di Mahkamah Agung dan ada batasnya. Tetapi bagi saya bahwa itu kan sebuah kepastian ya, sebuah norma ya, bahwa memang pencarian keadilan itu harus juga ada nilai kepastian. Tetapi kalau betul-betul sebuah keadilan yang kemudian diyakini, maka mestinya tidak ada limitasi kuantitatif dari itu. Tidak ada limitasi tentang waktu. Apalagi ini ada 7 yang kemudian seumur hidup, meskipun yang 1 juga sudah tua. Jadi perlu ada terobosan-terobosan keberanian untuk kemudian tidak sekedar mengikuti norma-norma, ada batasan-batasan PK tadi itu, tetapi bahwa esensi dari sebuah hukum adalah keadilan. Esensi, substansi dari hukum adalah keadilan. Maka untuk itu pencarian keadilan tidak boleh berhenti. Pencarian keadilan tidak boleh kemudian menyerah hanya gara-gara ditolak. Tetapi juga tidak kemudian melakukan sekedar upaya. Tetapi dengan perhitungan-perhitungan yang betul-betul memenuhi norma, memenuhi filsafat, memenuhi teori-teori hukum. Jadi ini menjadi pekerjaan ke depan, bagaimana tetap kemudian memproduksi berbagai upaya untuk melahirkan sebuah keadilan tadi itu ya. Baik, Prof, kita simak lagi informasi berikutnya ini pemirsa dan juga Prof Suparji, bahwa informasi mengenai sebelum para terdakwa kasus Vina mengajukan PK, Peggy Setiawan juga sempat mengajukan sidang pra-peradilan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina. Gugatan ini dimenangkan Peggy melalui perjalanan yang panjang. Senin 8 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi Peggy Setiawan dan keluarga. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan menyatakan surat penetapan tersangka batal demi hukum. Peggy Setiawan pun memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jabar, sekaligus meminta nama baiknya dipulihkan. Besaran ganti rugi material mempertimbangkan Peggy Setiawan yang mendekam di tahanan Polda Jabar selama 49 hari. Mulai dari menuntut ganti rugi karena 2 motor yang sempat ditahan di Polda Jabar, hingga ia kehilangan uang bulanan sebagai kuli bangunan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah, ini menarik Prof Suparji, karena ini juga banyak ramai dipertanyakan oleh publik di media sosial ya. Karena ketika pra-peradilan Peggy menang dan juga ada beberapa sorotan seperti dari DPO 3 kemudian berubah menjadi 1. Kemudian bukti yang mungkin dinilai tidak kuat, akhirnya Peggy dinyatakan di pra-peradilan menang. Nah, apakah itu tidak bisa mempengaruhi ketika peninjauan kembali? Apakah ini dimensinya berbeda karena sudah diputuskan pada saat pengadilan di Cirebon 2016 lalu? Ya, 2 hal yang berbeda ya, bahwa dalam konteks Peggy kan itu penetapan tersangka yang kemudian diuji melalui pra-peradilan,
Karena apa? Karena tidak cukup alat bukti dalam proses penetapan tersangka. Bahwa memang ada pemenuhan alat bukti secara kuantitatif gitu ya. Tetapi tidak ada pemenuhan alat bukti secara kualitatif. Dalam arti mungkin saja penyidik sudah memeriksa saksi, penyidik sudah memeriksa surat ya, memeriksa ahli, tetapi bahwa para saksi yang berikan keterangan tadi itu tidak melihat, mengalami dan mendengar secara langsung, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai satu alat bukti saksi yang berkualitas dan tidak alat bukti yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maka untuk itu akhirnya penetapan tersangka menjadi batal hukum, menjadi tidak sah. Bahwa konteks pra peradilan hanya menguji aspek formilnya, menguji aspek prosedurnya. Sedangkan dalam konteks PK itu adalah menguji tentang terbukti atau tidak terbukti dalam konteks sebagai pelaku pembunuhan kasus Vina pada waktu itu. Maka ketika kemudian mengajukan PK, ada keyakinan bahwa terpidana itu adalah tidak melakukan itu, tetapi dalam pandangan hakim punya keyakinan tetap sebagai pelaku. Dengan demikian bahwa membandingkan antara kasus Peggy dengan kasus PK tadi itu adalah menjadi sesuatu yang tidak proporsional gitu ya. Karena memang yang ramai dibicarakan dari awalnya ini kan sudah diputuskan terpidana ada 8 yang satu sudah bebas saka tatal. Tadinya kan 11 ya Prof, 3 DPO. Kemudian Peggy Setiawan ramai karena disebut-sebut menjadi salah satu DPO yang sebelumnya ditangkap dan ternyata jadi satu DPO. Ini kan dianggap publik netizen ini sepertinya satu beririsan, berarti sudah ada kecurigaan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Dari 11 ternyata jadi hanya 9 begitu Prof, dan ternyata di pra peradilan Peggy menang. Tapi tetap tidak akan berpengaruh terhadap peninjauan kembali dari 7 terpidana. Ya, tidak mempengaruhi karena pada konteksnya kenapa Peggy pra peradilannya dikabulkan karena penetapan tersangkanya tidak didukung dengan alat bukti. Karena bahwa ini kan sudah lama prosesnya sehingga kemudian penemuan alat bukti tadi menjadi tidak mudah, sehingga kemudian mentransformasi alat bukti yang ada pada perkara itu sebelumnya kemudian menjadi alat bukti dalam konteks penetapan tersangka Peggy menjadi sesuatu yang dianggap tidak sah. Maka untuk itu kemudian Peggy menang di pra peradilan. Berarti pertanyaan menariknya adalah kenapa ya ketika pra peradilan dinyatakan batal tadi itu tidak ada upaya pembenahan prosedur lagi? Apakah memang karena tidak ada alat bukti lagi itu sehingga kemudian pada akhirnya itu adalah tidak ditetapkan menjadi tersangka lagi itu? Saya kira memang ini adalah sesuatu yang cukup menarik ya. Kenapa ya setelah pra peradilan mengabulkan permohonan Peggy yang dan dampaknya adalah Peggy penetapan tersangkanya tidak sah, padahal hanya sebuah kesalahan prosedur, tidak ada perbaikan prosedur, tidak ada perbaikan aspek formilnya. Apakah kemudian menjadi pertanyaan memang tidak ada bukti keterlibatan dari Peggy. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah dua hal yang berbeda dalam kasus ini, bahwa beda konteksnya. Misalnya ketika Peggy itu adalah diproses pada waktu itu mungkin saja memang tidak ada alat bukti juga pada waktu itu karena tidak ada keterlibatan. Tetapi bahwa kemudian ketika menempatkan putusan Peggy sebagai satu bentuk penguatan dalam PK 8 terpidana itu ya mungkin saja bisa dilakukan, tetapi sejauh ini memang belum memberikan pengaruh. Dan ini menjadi peluang menarik ya, menjadi peluang menarik bagaimana depan seandainya ada PK lagi, bagaimana putusan penertibnya Peggy itu menjadi salah satu instrumen untuk kemudian apakah dikonstruksikan sebagai satu novum atau putusan yang saling bertentangan kan gitu, atau kemudian kekeliruan dan kekhilafan hakim. Karena 3 koridor itulah untuk mengajukan PK. Bisa jadi ini putusannya Peggy bebas gitu loh. Kenapa kemudian yang lain kok dinyatakan bersalah? Nah ini mestinya sudah juga bagian dari kualifikasi untuk mengajukan syarat adanya PK nanti. Ya. Berarti satu-satunya upaya yang harus dilakukan kuasa hukum terpidana adalah mencari lebih detail lagi bukti baru untuk bisa diajukan lagi di peninjauan kembali, Prof. Ya betul, sekali lagi harus betul-betul mesti. Jangan spekulatif, jangan asumtif gitu ya. Apalagi imajinatif gitu loh. Karena apa? Karena bicara soal alat bukti.
maka betul-betul datatif, betul-betul berbasis pada data gitu loh. Kalau novum ya betul-betul novum, betul-betul sesuatu yang baru gitu loh. Dan baru tadi tidak sekedar baru, tapi adalah betul-betul memiliki pengaruh terhadap putusan tadi. Jadi jangan sekali lagi spekulatif dalam konteks mengajukan PK nanti itu, supaya nanti memang ada hasilnya betul-betul produktif gitu loh. Ya. Baik, Prof. Suparji, terima kasih banyak ya Prof sudah bergabung di Sindo Prime. Sehat selalu, nanti kita berbincang lagi ya Prof. Terima kasih, selamat malam. Kita ke informasi lain pemirsa. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih Tuan Hamad ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lapas Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas yang membawa Mary Jane menyampaikan menempuh perjalanan darat malam menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane menuju ke Filipina. Pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya Australia pekan lalu. Pemindahan narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Mungkin saya bilang dia jaga kesehatannya. Mary happy nggak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di sebuah hotel pemirsa di daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarganya. Tugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang ia lakukan. Pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya pasca mengetahui penganiayaan yang ia lakukan viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap pendidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap pendidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut yang bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif oleh polisi, sementara status perkara ini telah ditingkatkan ke level penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Ya, memang sebelumnya pemirsa viral di media sosial, seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur jadi korban penganiayaan anak dari pemilik toko. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara pelaku sesumbar kalau dia kebal hukum.
Penganiayaan berawal ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan, dan sebelumnya pelaku pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian, terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut, pelaku melemparkan kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua pelaku yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankannya agar melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Akibatnya korban mengalami pendarahan di kepala dan langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Dan hingga kini pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke berikutnya, pemirsa. Buntut viralnya kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, KPK memeriksa LHKPN milik Dedi Mandarsyah yang merupakan ayah dari Lady Aurelia Pramesti, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ya, KPK menelusuri LHKPN milik Dedi Mandarsyah usai ramainya kasus penganiayaan dokter koas yang menyeret putri Dedi. Usai penganiayaan ini viral, netizen ramai menyoroti keluarga Lady Pramesti. Ayah Lady, Dedi Mandarsyah, saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Kementerian Pekerjaan Umum. KPK juga tidak menutup kemungkinan memanggil Dedi untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya jika dibutuhkan. Netizen kemudian menggeruduk akun media sosial keluarga Lady Aurelia Pramesti pasca viral penganiayaan terhadap dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang, Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, netizen juga menyerbu media sosial Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat di mana orang tua Lady menjabat sebagai kepalanya. Kami sudah baik-baik, Pak. Geram dengan penganiayaan yang dialami Ketua Koas Rumah Sakit Siti Fatimah Dr. Lutfi Hadian yang dilakukan sopir keluarga sesama dokter koas, netizen menggeruduk akun medsos Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pasalnya, Kepala BPJN Kalbar, Dedi Mandarsyah, merupakan ayah Dr. Lady Aurelia yang sopirnya menganiaya Dr. Lutfi. Sementara ibunya, Sri Melina, merupakan seorang pengusaha yang memiliki butik di Palembang. Hingga minggu malam, hampir 3.000 komentar netizen membanjiri postingan BPJN Kalbar. Netizen mengkritisi tindakan ikut campur istri Dedi, Sri Melina, terkait jadwal jaga putrinya Dr. Lady di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang sopir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Keterlibatan Sri Melina menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam tahun baru karena merasa anaknya tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itu adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasca perawatan di rumah sakit, Dr. Lutfi dibawa pulang ayahnya ke Jakarta untuk pemulihan di rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial, seorang dokter muda di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh sopir dari orang tua mahasiswi kedokteran. Sopir penganiaya dokter koas juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah detik-detik penganiayaan yang terjadi di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang dokter muda yang juga ketua koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bernama Lutfi jadi korban kekerasan akibat persoalan jadwal piket akhir tahun. Akibat penganiayaan ini, Lutfi menderita sejumlah luka memar di wajah. Pelaku pemukulan yang bernama Fadila alias Datuk diketahui merupakan sopir dari orang tua mahasiswi kedokteran yang tidak terima anaknya dijadwalkan untuk piket selama libur akhir tahun. Diketahui mahasiswi Fakultas Kedokteran Unsri yang tak terima dengan jadwal piket itu adalah Lady Aurelia Pramesti yang kemudian melapor ke ibunya. Buntut dari viralnya video pemukulan dokter muda, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan resmi memecat Joko Widodo beserta keluarganya. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Pemirsa, pemecatan itu diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dan jajaran pengurus DPP PDIP Senin 16 Desember. SK pemecatan Jokowi terdaftar dengan nomor 1649 KPTS DPP 12/2024. Tak hanya Jokowi, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution. PDIP juga memecat 27 anggota lainnya. Berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka,
dan saudara Bobi Nasution serta PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Tak hanya Jokowi, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, Sekjen Projo Handoko Wicaksono, dan pengamat politik Agung Baskoro. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yudi, Pak Handoko, Mas Agung. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mungkin ke Mas Aryo dulu. Ini mumpung ada Mas Aryo nih, karena banyak ditanya oleh netizen kita, Mas Aryo. Kenapa baru sekarang dipecatnya, dan apakah saat pencalonan Gibran sebagai cawapres, Bobi sebagai cagup Sumut, berarti masih berstatus kader PDIP, Mas Aryo? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya rasa harus saya ulangi lagi di sini bahwa soal Pak Jokowi dan keluarga itu sebenarnya bukan berita baru. Berkali-kali di berbagai kesempatan sejak dinamika Pilpres, dinamika menjelang Pilkada itu sudah sering kami sampaikan bahwa persoalan keanggotaan partai seseorang itu bukan hanya soal punya KT atau tidak, tetapi apakah sikap politiknya, praktek politik yang diteladankan itu kira-kira nyambung nggak dengan yang diperjuangkan oleh partai. Itu yang lebih penting. Maka pada saat kami mengeluarkan berkali-kali sikap kritis yang begitu keras terhadap sikap-sikap politik Pak Jokowi dan keluarga, buat saya malah sebenarnya itu jauh lebih tegas dibandingkan hanya soal surat hitam di atas putih. Secara sosiologis hubungan itu sudah berakhir cukup lama. Kita juga sebenarnya dalam melakukan langkah-langkah memberikan sanksi kepada seorang kader tentu melalui tahapan-tahapan tertentu. Mulai dari tahapan teguran lisan, teguran tertulis, harapan mediasi juga kita lakukan, termasuk yang terakhir baru dilakukan sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian. Nah, dalam case Pak Jokowi dan keluarga ini saya rasa kalau Mas Bobi dan Mas Gibran semenjak beliau berdua itu mendaftarkan diri melalui partai lain sebagai cawapres maupun cagup, artinya pada detik itu juga sebenarnya status keanggotaannya sudah dibatalkan oleh beliau sendiri, bukan kami yang membatalkan itu. Soal Pak Jokowi juga sama, pada saat memberikan dukungan untuk calon-calon yang kemudian tidak direkomendasi oleh partai, tentunya ini melanggar aturan bermain di dalam partai dong. Orang pada saat pengurus KTA parpol, KTA organisasi, itu pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi beliau lama, hampir lebih dari 25 tahun beliau sama PDI Perjuangan yang pasti sangat paham bagaimana mekanisme internal yang ada di partai. Maka saya kira apa yang diumumkan di hari ini oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan adalah satu tindak yang sifatnya legal formal. Jadi kalau selama ini itu hubungannya putus secara sosiologis, ini sudah diputuskan secara legal formal. Jadi hari ini penegasan saja dari proses akumulasi dari Pilpres hingga ke Pilkada. Itu Mas Yudi. Baik. Mas Handoko, dengan yang disampaikan PDI Perjuangan, pemecatan terhadap Jokowi dan keluarga, kalau boleh saya katakan ex-pecatan dari partai lain, apakah ini akan berpengaruh terhadap Jokowi dan keluarganya? Ya enggak lah, saya pikir ini seperti disampaikan Mas Seno tadi, ini kan formalisasi saja dari realitas politik yang selama ini berkembang, bahwa Pak Jokowi memang tidak sejalan dalam banyak hal dan sudah cukup lama. Jadi ini formalisasi saja. Ya mungkin PDI menunggu momentum yang tepat lah untuk melakukan pemecatan secara legal formal. Bagi kami tentu, bagi Pak dan Pak Jokowi ini sudah dari awal menegaskan bahwa beliau ini adalah presiden pemimpin untuk rakyat Indonesia, bukan salah satu partai. Artinya Pak Jokowi ini milik rakyat dan beliau sangat dicintai oleh rakyat Indonesia dengan approval ratingnya tetap tinggi dan segala macam. Jadi saya pikir bagi Pak Jokowi tentu nggak ada masalah, tentang keluarnya surat ini, karena semua juga sudah tahu ketika Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran gitu, dan pada kontestasi Pilkada kemarin Pak Jokowi memang tidak sejalan dengan
PDI Perjuangan, dan ternyata terbukti bahwa pengaruh Pak Jokowi tidak luntur meskipun tidak beriringan dengan PDIP. Maka saya pikir kondisi ini juga tidak banyak berpengaruh kepada Pak Jokowi. Justru yang saya khawatirkan adalah partai-partai, ya maksud saya begini, justru sosok seperti Pak Jokowi ini sangat dibutuhkan oleh partai-partai. Makanya beberapa partai yang lain langsung membuka diri untuk Pak Jokowi, meskipun belum tentu juga Pak Jokowi akan masuk kepada partai lain. Jadi seperti itu. Saya pikir fine-fine saja bagi Pak Jokowi, nggak ada masalah. Ya. Beliau sangat dicintai rakyat dengan ataupun tanpa PDI Perjuangan, begitu Mas. Kenapa saya mengajukan pertanyaan ini? Karena sepertinya nih Mas Handoko, baru kali ini ada mantan presiden yang dipecat oleh partai politik, begitu Mas Handoko? Ya, sebenarnya kalau mecatnya itu kemarin waktu masih presiden akan jadi sejarah juga, ada presiden dipecat dari partainya. Itu cuman mungkin PDI Perjuangan punya kalkulasi, hitungan-hitungan sehingga pemecatan secara resmi dilakukan ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tentu PDI punya kalkulasi lah soal itu. Dan ini bagi kami wilayah PDIP sendiri, wilayah partai. Jadi soal pemecatan ini ya itu adalah hak mereka untuk melakukan pemecatan kepada kadernya. Kalau memang dianggap itu menyimpang atau tidak searah dengan jalan partai. Seperti itu Mas. Baik, narasumber-narasumber saya semuanya kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan simak informasi berikut ini, nanti kita lanjutkan dialog. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Menurut Jokowi berarti partainya perorangan. Ya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin melihat ini Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Mas Handoko, yang disampaikan Presiden ke-7 RI Pak Jokowi partainya partai perseorangan itu gimana sih Mas Handoko maksudnya? Ya artinya balik lagi ya, saya sudah beberapa kali sampaikan ini memang Pak Jokowi ya sudah. Karena itu konteksnya adalah merespon Mas Hasto yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bukan anggota dari keluarga PDIP, maka ya itu adalah penegasan juga dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Artinya langkah politik berikutnya ya terserah Pak Jokowi, nanti akan kita lihat. Artinya waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa saya sudah tidak terikat lagi dengan PDI Perjuangan. Baik. Responnya kira-kira begitu, dan hari ini itu diformalkan dengan keluarnya surat dari PDIP pemecatan Pak Jokowi. Seperti itu. Mas Aryo Seno, kalau bicara soal mekanisme, apakah harus mengembalikan KTA? Apakah harus seperti apa ketika mekanisme internal partai dalam memutuskan pemecatan kadernya? Kalau masalah soal pengembalian KTA, lebih ke mekanisme moral etis, Mas. Moral etis. Artinya orang datang tanpa muka, ya pergi pulang keluar juga muka. Itu soal moral etis. Oke. Jadi nggak ada di NTKW yang secara rigid harus balikan KTA. Kan kalau bicara dalam sejarah pertama kali ada partai memecat mantan presiden, ini juga dalam sejarah dunia bahkan mungkin juga pertama kali ada seorang presiden yang berbeda pilihan politik dengan partai politiknya. Jadi ini semua serba pertama memang kita saksikan kemarin. Kan diawali dari Pak Jokowi dulu, itu bukan kami dulu itu yang kemudian meninggalkan ceritanya. Tapi pada saat ada perbedaan sikap yang cukup drastis ya di masa-masa terakhir, ya pasti kami harus bersikap dong. Tetapi kalau soal mekanisme apakah harus dikembalikan atau tidak, saya rasa itu kembali kepada pemakai. Moral etis tadi. Itu soal moral etis, soal etika kepantasan, yang saya rasa sebagai presiden, beliau pernah 2 periode jadi presiden, harusnya lebih tahu daripada saya. Baik, baik.
Mas Agung Baskoro, gimana sih Mas Agung melihat dinamika politik pemecatan Jokowi oleh PDI Perjuangan, Mas Agung? Iya, saya selalu percaya ada aksi, ada reaksi, Mas Yudi ya. Aksi dan reaksi. Iya, jadi ketika kemarin Pilpres berlanjut Pilkada, kemudian sekarang ada episode pasca Pilkada. Nah, kita lihat reaksi berikutnya dari Pak Jokowi seperti apa. Kalau tadi ada statement partai perorangan, saya selalu percaya statement Pak Jokowi itu selalu bersayap ya. Jadi kalau beliau bilang partai perorangan itu mesti beliau ada kemungkinan juga berpartai, apakah partainya partai yang sudah eksis atau partai yang baru seperti itu. Jadi kita lihat langkah reaksi Pak Jokowi termasuk reaksi-reaksi lain. Karena kita tahu ya beliau masih punya pengaruh walaupun tidak sebesar dulu ya, dan itu semua diperkuat oleh keluarganya ya, Mas Gibran sebagai wakil presiden seperti itu, sedikit banyak punya relasi intim dengan kekuasaan. Nah, yang kedua, saya juga pikir ini warning ke semua partai ketika memang pilihan politik Pak Jokowi memilih untuk berlabuh di partai yang sudah eksis ya, karena masukan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP bahwa ketika partai lain menerima Pak Jokowi ada plus ada minusnya, ada konsekuensi logisnya ya. Kalau saya bahas beberapa waktu yang lalu ketika kita merujuk Pak SBY itu diberi kekuasaan wewenang 50% di Partai Demokrat sebagai ketua majelis tinggi yang memutuskan bersama dengan ketumnya AHY seperti itu. Bahkan Ibu Mega itu 100% punya kekuasaan di PDIP sebagai ketua umum mandatoris partai untuk memutuskan hal-hal yang sangat strategis di partai. Nah, apakah partai-partai yang eksis ini siap menerima ya rentang kekuasaan ketika Pak Jokowi masuk ke sana 50-100% Mas Yudi? Itu kan nggak mudah ketika ketum-ketumnya masih ingin dan terpetik ya berkuasa di partai-partai yang eksis tadi. Apakah itu Golkar, apakah itu Gerindra, apakah di luar dua partai tersebut. Dan nggak mudah gitu, karena kita tahu karakter Pak Jokowi ini kan memang biasa mengorkestrasi segala sesuatu sesuai dengan kepentingan beliau ya, yang kompleks seperti itu. Jadi partai-partai lain juga saya kira dengan keputusan PDIP ini berpikir ulang, berpikir kembali ya, kalau memang menerima Pak Jokowi bisa jadi memang tanpa wewenang yang kuat ataupun posisi yang strategis ya, mungkin simbolik ya, seperti Golkar kemarin memberikan amanah sebagai anggota kehormatan seperti itu. Tapi kalau misalkan setara dengan ketum seperti Pak SBY atau bahkan menjadi ketum seperti Ibu Mega, nah ini saya masih ragu nih apakah Golkar, Gerindra ya, atau partai di luar dua itu rela ya ketum-ketumnya menerima. Ya, jadi yang paling mungkin akhirnya selain beliau independen ya membuat partai baru ya, kans untuk tetap berada di orbit strategis kekuasaan. Karena kalau misalkan memilih jalan independen, saya kira memang akhirnya beliau tidak lagi ya merapat dan bisa melakukan manuver-manuver yang cukup leluasa di politik kita. Baik Mas Handoko, Mas Aryo dan juga Mas Agung, kita simak dulu informasi berikutnya ini mengenai usai dilepas PDIP, publik menanti arah politik berikutnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sedikitnya ada 3 partai politik menyatakan kesiapannya menerima Jokowi untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melepas Joko Widodo dari statusnya sebagai petugas partai. Sejumlah partai politik pun ramai-ramai mulai mencoba memenangkan hati Presiden ke-7 Indonesia ini untuk bergabung. Salah satunya Gerindra. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini siap meminang Jokowi. Bahkan, hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat menerima silaturahmi Jokowi ke kediaman di Jalan Kertanegara, Jakarta 6 Desember lalu. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Masuk ke partai? Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa dia masuk. Tak hanya Gerindra, Partai Amanat Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga siap menyambut Jokowi jika ingin bergabung. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo mengatakan, partainya siap menerima Jokowi 1000% dan siap menggelar karpet biru untuk Jokowi.
Partai lainnya yang siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka yakni Partai Golkar. Bahkan isu Golkar siap menerima Jokowi sebagai bagian dari keluarga besarnya mencuat jelang pengumuman kepengurusan baru Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia Agustus 2024. Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono kembali menegaskan, Jokowi adalah tokoh bangsa yang memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun. Kini publik pun menunggu kemana Jokowi menetapkan pelabuhan politik berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjutkan dialog kita. Tadi Mas Handoko yang menarik, ini kita menunggu kemana pelabuhan politik dari Jokowi selanjutnya. Apakah jangan-jangan Projo jadi partai politik ini, Mas Handoko? Tapi di jeda dulu, kita akan kembali bersama kami. Indo Prime masih akan kita lanjutkan setelah jeda. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa bersama Mas Agung Baskoro, Mas Aryo Seno dan juga Mas Handoko. Baik, Mas Handoko masih bersama kami? Siap. Mas Handoko, pertanyaannya Pak Jokowi ini akan mempertimbangkan ke partai politik lain setelah dari PDIP ini atau jangan-jangan membuat sendiri? Tadi pertanyaannya, Projo jadi partai politik? Ya, kalau figur seperti Pak Jokowi yang begitu dicintai rakyat begitu, yang punya pengaruh besar di rakyat, pasti menarik bagi partai politik manapun. Makanya kemudian kita nggak heran beberapa partai sudah menawarkan diri. Tetapi opsi lain juga masih ada, yaitu misalnya Pak Jokowi mendirikan partai misalnya ya, dengan infrastruktur yang ada di sekitar Pak Jokowi, termasuk Projo yang selama ini menjadi barisan militan pendukung Pak Jokowi, tentu juga akan menjadi kekuatan besar ini kalau Pak Jokowi yang mendirikan partai gitu. Jadi misalnya contohnya adalah Projo, misalnya Projo yang hari ini memiliki DPC hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, tentu ini akan jadi backbone tersendiri, ditambah dengan elemen-elemen lain yang akan ikut bergabung, pasti juga akan jadi kekuatan besar. Maka itu jadi opsi yang sangat menarik, Pak Jokowi mendirikan partai seperti itu. Baik. Nah, Mas Handoko, ya. Kalau tadi ditanya soal moral etis, apakah perlu ada dari Pak Jokowi untuk ke PDI Perjuangan untuk setidaknya memperbaiki hubungan ini? Saya pikir kita nggak perlu atau terlalu ini yang mempermasalahkan moral etik dari Pak Jokowi ini, karena standar etik Pak Jokowi itu sangat jelas, yaitu semuanya demi kepentingan rakyat. Apa yang terbaik buat rakyat itulah yang ada di Pak Jokowi dan menjadi standar etik tersendiri bagi Pak Jokowi. Sehingga alasan itulah yang kemudian merasionalisasi kenapa Pak Jokowi sangat dicintai rakyat gitu. Baik, saya ke Mas Aryo. Sayang waktu kita terbatas nih. Mas Aryo, tadi bicara soal moral etis. Mungkin perlu dijelaskan dan kalau mungkin mau diingatkan. Positioningnya, ini berarti apakah PD Perjuangan masih membuka pintu apabila Joko Widodo ingin memperbaiki hubungan? Atau positioningnya adalah ini Jokowi yang ditunggu etika moral etisnya tadi kepada PDI Perjuangan? Kalau bicaranya sekarang juga apa ya Mas ya? Intinya kan kita sudah cukup panjang kita menunggu selama pilpres, selama pilkada, kita terus menyampaikan kritik pada beliau secara terbuka, tidak kita tutup-tutupi, dan tidak pernah sekalipun kemudian beliau berikan suatu respon tentang apa yang masukan baik dari kami, dari publik tentang adab berdemokrasi. Itu bukan hanya dari perjuangan, tapi dari kalangan perguruan tinggi, dari civil society. Tidak ada satupun yang penjelasan yang kami dengar tentang bagaimana langkah beliau dalam konteks diskursus
pernyataan Pak Jokowi ini kan relatif seringkali sering bersayap saja. Satu kata, dua kata, tiga kata. Tapi itu yang kemudian orang disuruh mengartikan, menginterpretasikan sendiri-sendiri. Tidak pernah ada dialog gitu yang terbangun. Kenapa kok mengambil langkah politik seperti ini? Motifnya apa? Lalu bagaimana sekiranya ke depan dialektikanya? Tidak pernah ada seperti itu. Itu suatu tradisi berpikir yang saya rasa menjadi tradisi berpikir bangsa kita di era-era sebelumnya, dari era kemerdekaan. Tapi kan di era beliau bukan seperti itu rasanya. Nah, buat kami artinya ya untuk apa lagi? Gitu. Nah, kalau bicara tentang moralitas dan etika, yang saya persoalkan kan masalah pengembalian KTA tadi. Kalau itu kemudian ditanya harusnya mengembalikan KTA atau tidak, ya kalau orang merasa sudah tidak sama jalan dengan kelompoknya, dengan organisasinya, dengan parpolnya, ya pantasnya kan dikembalikan dulu, diselesaikan baik-baik, baru kemudian berpisah jalan. Bukan kemudian lalu mengambil satu front yang diametral, yang sangat berbeda dan relatif tidak pernah membuka ruang untuk komunikasi yang konstruktif. Dan rasa itu akan menunjukkan teladan yang tidak. Itu saja, Mas. Sekali lagi saya mau minta maaf, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi terima kasih banyak Mas Handoko, Mas Aryosono dan juga Mas Agung Baskoro sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Dan kita akan membicarakan lagi mengenai hal ini. Terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yudi, Pak Terima Handoko, kasih. Mas Agung. Terima kasih Mas Ikno, Mas Agung, Mas Yudi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan sesuai surat keputusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Rohcayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai surat putusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah hari ini resmi mengumumkan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Meski demikian, pemerintah menjamin kenaikan PPN tidak berlaku untuk bahan kebutuhan pokok, angkutan umum, serta jasa pendidikan. Pemerintah resmi menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2024. Namun kenaikan tersebut tidak berlaku bagi barang kebutuhan pokok seperti air, angkutan umum, jasa pendidikan hingga jasa kesehatan. Selain menaikkan PPN 12%, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi,
jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di... Pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan pendamping seiring dengan pemberlakuan PPN sebesar 12% mulai Januari mendatang. Paket kebijakan pendamping bagi pekerja dan masyarakat kurang mampu akan menjadi stimulus ekonomi yang berkeadilan. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi, PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai dengan APBN sebagai instrumen yang akan terus kita jaga. Kami memahami pandangan dari berbagai masyarakat, namun... Ya, pemirsa, opsi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik mulai tahun depan atau efektif per 5 Januari 2025. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Mulai tahun depan, offset pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik. Angkanya akan ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Sebagai informasi, offset pajak merupakan bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal tersebut berdasar pasal 83 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dasar pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%.
Aturan berlaku 3 tahun kemudian atau efektif per 5 Januari 2025. Meski begitu, opsen pajak ini tidak terlalu berlaku di Jakarta. Melansir Okezon.com yang dikutip dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, di Jakarta tidak ada pungutan opsen pajak PKB. Hal ini juga mengacu pada kondisi wilayah Jakarta yang tidak memiliki kabupaten, sehingga PKB hanya dipungut oleh provinsi. Sementara di Jakarta akan diberlakukan tarif baru untuk pajak progresif pada Januari 2025. Total 18 bank bangkrut dan dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode Januari-Desember 2024. Angka ini melampaui rata-rata angka bank jatuh setiap tahunnya. 18 bank dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada periode Januari hingga Desember 2024. Rata-rata bank tersebut adalah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR atau BPRS yang terindikasi melakukan praktik fraud. Yang terbaru muncul bank bangkrut bernama PT BPR Pakan Rabah Solok Selatan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 11 Desember 2024. Sebelum pencabutan izin, regulator telah menetapkan status pengawasan bank tersebut sebagai bank dalam penyihatan. Menurut Lembaga Pinjamin Simpanan atau LPS, 18 ini adalah jumlah yang melampaui rata-rata angka bank jatuh setiap tahunnya, yang hanya sebanyak 6 hingga 7. Sementara itu, LPS telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 BPR tahun ini. Artinya jumlah BPR yang jatuh sudah melebihi anggaran tersebut. Pada semester pertama 2024 saja jumlah BPR yang tutup ini jumlahnya sudah 3 kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Jumlah BPR yang dicabut izinnya atau kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah di atas rata-rata 18 tahun terakhir. Berikut daftar 18 bank bangkrut per Desember 2024. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Pemirsa, 110 juta perjalanan mudik angkutan darat diprediksi akan terjadi di masa liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024. Gelombang puncak arus mudik Nataru bahkan diprediksi menjadi 2 kali. Dirjen Perhubungan Darat memprediksi puncak arus mudik pemirsa libur Nataru 2024 akan terjadi pada 24 Desember 2024 dan 31 Desember 2024. Mengantisipasi lonjakan perjalanan, pihaknya melakukan pembatasan angkutan berat mulai 20 Desember mendatang. Pembatasan tidak termasuk angkutan BBM, sembako, dan komoditas vital lain pemirsa. Kemenhub juga akan menerapkan sistem kontraflow di sejumlah ruas-ruas jalan tol. Kemenhub RI juga mempersiapkan 113 terminal, 32.000 armada bus dan untuk angkutan jalan pemirsa. Juga punya posko-posko di setiap BPTD. Kemudian posko pusat kita ada di Mataram. Kemudian posko di lapangan kita ada 2, ada di Kali Kangkung dan di Grem. Kemudian setiap terminal juga menjadi bagian posko kita. Kemudian di samping itu kita juga ada rekan-rekan yang mobile. Ya, yang mobile, jadi kita sangat banyak cukup untuk mengawal. Ya, sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta ludes terjual sepekan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Meski begitu, PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan pemirsa masih tersedia sekitar 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan oleh para calon pengguna kereta yang hendak bepergian pada libur panjang dan Hari Raya Natal Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih terdapat sekitar 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan para calon pengguna kereta api yang hendak berpergian pada libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah menyediakan sebanyak 743.904 atau 41.328 tempat duduk per hari selama masa angkutan Nataru. Ini telah ditetapkan masa angkutan Nataru mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan
5 Januari 2025. Hari ini terpantau masih tersedia tiket sekitar 450.000 tempat duduk dari kapasitas 743.904 seat. Jadi sudah terjual sekitar 39% sampai dengan 40% ya. Untuk kesiapan PT KAI Daob 1 sudah kami lakukan mulai dari pemeriksaan prasarana, pemeriksaan sarana, khususnya di sekarang ini cuaca juga mulai musim hujan, jadi kayak jembatan, kemudian titik-titik pantauan khusus itu kami juga akan menambah petugas-petugas di daerah pantauan khusus. Tujuannya adalah untuk memantau dan melakukan tindakan langsung. Guna mengantisipasi cuaca ekstrim, KAI Daob 1 Jakarta telah memeriksa sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas di daerah pantauan khusus. Dari Jakarta, Arani Sanjaya, iNews melaporkan. Tetaplah bersama kami pemirsa, beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan di Sindo Prime. Kami segera kembali.